Lah maka sebenarnya kalau kita merefleksikan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran tadi ayat 133 sampai 135, maka sebenarnya poin entry-nya itu ada di dalam walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan. Artinya apa? Manusia itu kan mahalul khata' wan nisyan gitu ya. Jadi punya salah, punya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Universitas Muhammadiyah Gresik dan penonton Sapa UMG Ramadan Series yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa dalam Ramadan Series dengan saya Egi Febertayudi, sahabat UM Gresik. Dalam episode podcast Ramadan kali ini kita akan membahas tema yang sangat bermakna sekali, yaitu meraih kemenangan Idul Fitri. Nah, apa sih makna sebenarnya dari kemenangan itu, dan apakah sekedar kembali makan di siang hari ataukah ada makna spiritual yang jauh lebih dalam? Telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Muhammad Ahyan Yusuf Sya'bani, SPDI MPDI. Beliau adalah dosen dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gresik, sekaligus Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyan Universitas Muhammadiyah Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahyan. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahyan. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Saya kira nggak sehat. Jadi kali ini Pak Ahyan, kita akan membahas atau mengkaji sedikit mengenai makna kemenangan dari Idul Fitri. Apakah Pak Ahyan sering mendengar istilah dari hari kemenangan? Nah, sebenarnya kemenangan yang dimaksud di dalam Idul Fitri itu seperti apa, Pak? Ya, banyak ya Mas ya. Memang kalau kita suka memaknai hari kemenangan itu kan ya intinya menjadi juara ya. Artinya suatu kemenangan itu harus kita raih gitu ya. Nah, tapi seolah-olah kalau sekarang itu kan banyak orang apa ya istilahnya, ya kemenangan itu seolah-olah setelah puasa lebaran gitu aja ya. Misalnya seolah-olah kalau lebaran kemenangannya gimana? Kira-kira hanya makan apa kupat gitu kan, terus opor ayam gitu ya, atau nambah menu apa sekiranya yang tidak ada di Ramadan itu dianggap kemenangan dalam arti sudah makan kembali kan gitu. Tapi hakikatnya sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu sudah jelas kan Mas ya. Jadi menjadi orang yang apa ya, takwa gitu ya. Nah, takwa itu kan ada step by stepnya. Kalau dalam surat Ali Imran itu ayat 133 sampai 135 itu sudah jelas kan gitu. Jadi ada beberapa klausul atau beberapa instrumen gitu ya yang disebutkan itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra ya. Orang yang apa itu berinfak tetap di jalan atau di dalam keadaan yang meskipun dia lapang ya ataupun dalam keadaan sempit kan gitu. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, dan juga dia menahan amarah, dan terakhir itu wal afina 'anin nas. Nah, beberapa step ini yang seharusnya kita apa istilahnya kita jadikan sebagai bentuk kemenangan yang hakiki itu di situ. Jadi karena diteruskan oleh Allah itu wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah gitu. Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Intinya kalau mereka itu lagi nanti berbuat salah lagi, berbuat dosa lagi, ya sudah harus dia berhenti di situ. Nah, inilah. Jadi hakikat kemenangan itu adalah sebenarnya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Mungkin kalau yang selebihnya ada berkaitan dengan hadis Nabi juga. Jadi bagaimana kita mengekang hawa nafsu itu dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Jadi Idul Fitri itu bukan di akhir terus kemudian kemenangan secara kenikmatan duniawi ya Pak ya, tetapi juga proses ya, bagaimana tarbiyah di Ramadan. Ya, jadi ada kemenangan batin dan kemenangan lahir ya. Jadi kalau kemenangan batin itu kan itu tadi sesuai dengan Al-Quran, dan kemenangan lahir itu ya kita setelah berpuasa menjadi orang yang sehat gitu ya. Ada salah satu hadis Nabi itu yang mengatakan afdhalul jihad an yujahada rajulu
nafsahu wa hawahu. Jadi jihad yang paling afdal itu atau dijuluki dengan al jihadul akbar gitu. Jihad yang paling besar itu adalah memerangi hawa nafsu kan gitu. Nah, memerangi hawa nafsu ini kan implementasinya tadi harus menjadi orang-orang yang muttaqin, ciri-cirinya tadi yaitu dia berinfak di jalan yang benar, kemudian dalam keadaan lapang atau sempit dia tetap berinfak kan gitu Mas. Dan kemudian suka menahan tidak mudah marah gitu ya. Kan itu dilatih tuh. Nah, ayat ini ternyata Mas Iki itu menjadi satu sinyalemen gitu ya, menjadi satu tanda bahwa ternyata Allah itu menjadikan kita itu Ramadan itu dipaksa dulu gitu ya. Dipaksa baik, dipaksa nahan kan gitu ya, dipaksa al-imsak menahan dan seterusnya. Nah, nanti kemenangan hakikinya itu adalah dari hari raya ini sampai besok bertemu hari raya lagi. Jadi sangat berproses terus. Kemenangan tidak ada hentinya kan gitu. Jadi maka dalam ayat ini sebenarnya dalam tafsir tahlilinya itu dikatakan ya menjadi muttaqin itu selama dari Idul Fitri sekarang sampai Idul Fitri yang akan datang. Itu kita baru diuji secara sebenarnya. Nah, proses taatnya itu kita betul-betul dipaksa oleh Allah untuk berbuat baik di bulan Ramadan ini. Menjadi muttaqin kan proses gitu. Jadi proses yang memang dari bulan suci Ramadan hari raya ini tahun ini sampai besok tahun depan lagi. Seperti itu seterusnya siklusnya. Jadi seperti itu. Ya, berarti kalau memang meraih kemenangan di akhir itu bukan soal THR atau gajian lebih begitu Pak ya. Yeah. Akan datang kemenangan yang hakiki begitu meraih ketakwaan yang hingga tapi bisa. THR itu juga kemenangan yang hakiki sebenarnya. Nah, itu juga kemenangan mungkin finansial gitu kan. Betul, finansial. Tapi jangan dipisah, jangan finan dan sial gitu. Baik, Pak Ahyan. Jadi kemudian bahwa kemenangan tadi itu kan sudah dijelaskan Pak Ahyan bahwa kemenangan ketakwaan, kemudian tarbiyah yang ada di Ramadan yang tentu kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang kemungkinan kita menjadi takwa. Nah, mungkin dalam akhir Ramadan itu kan biasanya ada tradisi Idul Fitri di Indonesia itu Pak, yang sangat identik dengan silaturahmi dan saling memaafkan. Mungkin dari perspektif Pak Ahyan, apa sih makna mendalam dari Idul Fitri yang kemudian menjadi budaya kita di Indonesia? Jadi memang itu karakter bangsa kita ya. Jadi mudik itu ya hanya di negara kita gitu kan. Jadi kalau di Eropa, di Afrika itu nggak ada istilah mudik gitu. Memang kalau kita ini kan habis lebaran mudik, bahkan sebelum lebaran sudah mudik kan gitu. Ada. Nah, nanti ada arus balik, ada arus mudik gitu kan, arus mudik dan arus balik. Gitu. Itu hanya di negara kita. Lah maka sebenarnya kalau kita merefleksikan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran tadi ayat 133 sampai 135, maka sebenarnya poin entry-nya itu ada di dalam walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan. Artinya apa? Manusia itu kan mahalul khata' wan nisyan gitu ya. Jadi punya salah, punya lupa, tapi bagaimana ketika salah ya sudah selesai, tidak diteruskan lagi. Tapi siapa tahu kan nanti ketika Allah itu memberikan, namanya juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan fujurnya, memberikan kita jeleknya, kadang juga memberikan kita posisi mungkin ditakdirkan dalam berbuat dosa, terus bagaimana kan seperti itu. Tapi yang paling penting kan walam yusirru itu tadi. Tidak diteruskan, selesai gitu. Kita berusaha untuk itu. Nah, di stop di situ baru kemudian disitulah hakikatnya kita menunjukkan kemenangan batin kita, kemenangan nafsu, dari nafsu kita tadi dikatakan Nabi al jihadu al akbar, jihad yang besar itu adalah yaitu nafsu kita. Sebenarnya kita sudah pernah berdosa, kita tahu dosa ini dosa ya, kenapa kita lakukan gitu kan katanya kalau Bang Roma Irama kan dosa itu sesuatu yang enak yang asik gitu kan. Ya memang enak, memang asik gitu kan, tapi kalau mau diteruskan mau sampai kapan gitu. Tapi harus tetap tadi walam yusiru, Allah memberikan menstop sesuatu itu, ya sudah selesaikan dan jangan diulangi kembali seperti itu. Nah, itulah bagi saya, pendapat pribadi saya, kalau kemenangan dalam di hari yang suci yaitu tadi bagaimana dia menang atas dasar menang di atas nafsu itu tadi. Iya. Terus juga ini Pak, mungkin beberapa kali ketika kita setelah Idul Fitri itu kan ada fenomena lonjakan tidak stabilnya keimanan. Jadi ketika
kita dalam Ramadan itu kita saling menumpuk keimanan, saling beribadah dan sebagainya. Karena tapi ketika setelah Idul Fitri atau momentum Ramadan ini selesai, anggapannya masyarakat kita itu ya sudah beribadah yang kemudian tidak segiat ketika Ramadan. Nah, mungkin bagaimana sih agar menjaga tetap kemenangan ini tidak hanya momentumnya pada saat bulan suci Ramadan? Ya itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi Mas. Jadi memang bulan Ramadan itu bukan ujian sebenarnya gitu ya. Ini kita baru dipaksa, dididik oleh Allah untuk betul-betul taat ya. Dipaksa oleh Allah, katakanlah seperti itu. Lah baru kemudian itu dilepaskan oleh Allah, artinya kita betul-betul dibimbing itu hanya di bulan Ramadan. Tapi kemudian setelah itulah ujian sebenarnya. Justru kemenangan itulah nanti dari Idul Fitri ini menuju Idul Fitri tahun depan. Kalau kita bisa mengekang hawa nafsu itu kemenangan yang hakiki. Jadi bukan di hari Idul Fitrinya ketika sholat, justru setelah itu nanti apakah kita masih betul-betul bisa qiyamul lail, apakah kita masih betul-betul bisa tadarus selama dari Idul Fitri sampai ke Idul Fitri yang akan datang, itu maka seperti itu terus, ataukah justru lebih jelek daripada bulan Ramadan. Nah kalau itu lebih jelek berarti kita tidak lulus kan gitu, kita tidak menang gitu kan. Jadi seremonialnya itu nanti di 1 tahun penuh itu. Jadi kalau Ramadan itu berdasarkan tafsir tadi tidak di ayat 133 tadi, justru Ramadan menjadi tempat kita digembleng gitu ya, dididik gitu Mas. Jadi kayak ibarat Mas Eki itu pulang pergi dari Gresik ke Jogja naik mobil gitu ya, kan dipaksa naik mobil harus lewat tol gitu ya. Tapi nanti kalau sampai Jogjanya kan terserah mau ngapain. Ya, jalurnya kan jelas jalur tol gitu kan. Terus nanti pulangnya kan sama lagi, sampai harus lewat tol, kemudian nanti sampai di Gresik ya terserah mau ngapain gitu. Cuma lewat tolnya ini kan jalurnya harus di situ. Kalau enggak jalur situ sampai enggak akan sampai Gresik, enggak akan sampai Jogja. Nah, ibarat seperti itu. Nah, sama, Ramadan juga sama. Allah mendidik, memberi petunjuk. Ini loh jalurmu, ini loh caramu biar jadi orang takwa itu gini-gini di Ramadan. Nah, setelah itu baru diuji oleh Allah. Saya kita uji dari Idul Fitri sampai Idul Fitri yang akan datang. Nah, baru itu kemudian terlihat wujud asli kita kan gitu, menjadi orang yang mutakin atau tidak di luar bulan suci Ramadan. Itu seperti itu. Nggih. Terima kasih Pak Ahyan. Tadi kita membincang tentang kegiatan di bulan suci Ramadan. Akan tapi menarik sangat yang tadi jenengan sampaikan Pak Ahyan, bahwa dalam 1 bulan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian itu penerapannya di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka mungkin ada pesan khusus bagi kaula muda begitu Pak Ahyan. Karena memang pesannya kalau kata kaula muda jangan kaula tua dan kaula tua. Kalau tua kan sudah waktunya tobat iya. Begitu Pak. Nah, ini muda ini kan mungkin masih karena dekat dengan bumi ya. Ya. Nah, mungkin ada istilahnya kan kalau kita kutip itu al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, itu kita itu kalau anak muda itu kan kadang iman itu sregep, terus kemudian kadang iman itu kita turun dengan beberapa kemaksiatan. Nah, mungkin dalam momentum Ramadan ini Pak Ahyan, khusus untuk pemuda Gresik, khusus untuk pemuda apakah ada tips and trick begitu yang memang bisa bisa memberikan obat yang mujarab untuk kita selalu meningkatkan keimanan, apalagi di era modern yang begitu kita scroll kemudian kita nemu yang kemudian kita istilahnya menemukan sesuatu yang kita inginkan. Apa ya? Tips and trick gitu ya. Ya tadi sesuai apa yang dipesankan Nabi Mas. Jadi al-jihad itu sudah jelas, sudah itu aja sebenarnya. Enggak pakai angka 1 2 tips and tricknya 1 2 sampai 10 rangkuman itu enggak. Ya al-jihad itu sungguh-sungguh gitu aja. Sungguh-sungguh itu dalam arti ya semuanya ya gitu. Sungguh-sungguh kalau sungguh-sungguh meninggalkan yang enggak benar ya sungguh-sungguh enggak usah kembali ke yang enggak benar kan gitu. Sungguh-sungguh ke perkara yang benar ya sungguh-sungguh ke perkara yang benar, konsisten. Akhirnya kan istiqomah. Jadi ya menurut saya berdasarkan hadis Nabi tadi ya tips and triknya untuk kaula muda biar kita jadi hamba Allah yang mutakin itu al-jihad. Jihad dalam arti dia sungguh-sungguh, bukan dalam arti konflik fisik, peperangan fisik ya. Karena kata Nabi itu yang al-jihadu al-akbar justru bukan angkat senjata kan gitu kan, tetapi dia betul-betul bisa mengontrol lah, bukan mengekang saja ya. Mengontrol itu mengendalikan gitu.
Contoh misalkan Mas Eki sekarang siang-siang ini ya, siang-siang pengen makan apa gitu kan, nggak mungkin makan orang gitu. Betul, betul. Pengen makan bakso gitu kan, atau makan yang berkuah, soto dan sebagainya. Tapi itu kan keinginan yang memang ada di dalam lahiriah kita gitu loh. Nah itu perlu kita jadikan sebagai sesuatu yang sudahlah, tidak perlu lah wong saya puasa. Nah itu baru ada istilah kita untuk menstop dari keinginan itu, dan itu yang kita jadikan konsep al jihad itu di situ. Jadi kondisi lapar ya, kondisi lapar kemudian pengen, Mas Eki butuh lapar dan pengen, maka itu menjadi sesuatu yang harus kita kekang, dan itulah sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh kepleset betul. Nanti Mas Eki diajak temennya Mbak Anggita misalkan, ayo kita tuku bakso gitu, ayo saya tuku, pokoknya digratisin Mbak Anggita kan. Ya, boleh itu Pak. Itu Kalau kalau kan, Pak. kalau nggak al jihadu, maka tidak akan terjadi hal itu. Maka disebut al jihadu, dia adalah orang yang betul-betul bersungguh-sungguh. Mungkin itu. Ya, mungkin yang terakhir ini Pak. Tadi kan sudah kita membahas tentang meraih kemenangan di Ramadan. Apakah ada Pak seseorang, dan apakah ada tanda-tanda jika seseorang itu meraih kemenangan di hari raya gitu? Tanda-tandanya tinggal dilihat saja sebenarnya. Memang tidak ada dalil khusus ya dalam Quran dan hadis, tapi kalau menurut pendapat pribadi saya, dan ini mungkin subjektif, kalau teman-teman yang lain mungkin bisa setuju atau enggak itu monggo ya, tapi setidaknya ya gampang tadi, konsepnya adalah bulan Ramadan itu kita dipaksa, artinya dididik gitu ya, dan tidak boleh ini, tidak boleh itu sudah jelas. Nah setelah bulan puasa, hari raya ke hari raya yang lain, atau hari raya ini ke hari raya tahun depan, itulah sebagai wujud nyata ujian kita di situ. Kalau di bulan Ramadan ini kita baik, dan kemudian di luar bulan Ramadan kita tidak baik, ya sudah, itu berarti gagal, gitu aja. Tapi kalau di bulan Ramadan ini baik, dan kemudian di luar bulan Ramadan itu kita juga bisa lebih baik, ya sukses gitu. Kan bisa jadi tahun ini agak baik gitu ya, tahun depan ya kita nggak tahu, atau tahun yang lalu misalkan kita merasa kok setelah Ramadan itu banyak dosa yang saya lakukan itu setelah Ramadan maksudnya gitu ya, daripada bulan Ramadannya, ya berarti nggak baik. Karena tadi dalilnya di dalam surat Al-Imran 133 sampai 135 itu sebenarnya Allah memberikan wujud nyata bahwasanya bulan Ramadan, dan berkaitan dengan ayat itu ya, Allah itu kalau dalam konsep Islam awal itu Mas, bukan memaksa ya, intinya menjadikan suatu sistem mekanisme yang nyata bahwa Islam itu didesain oleh Allah pada waktu itu gitu. Karena para sahabat, ada Rasulullah, ada Nabi, ada para sahabat dididik dengan mental yang kuat, kemudian jadi kan ada peradaban Islam dan seterusnya. Ya sama, bulan Ramadan juga sama. Ini dididik, kemudian kita nanti dilepas di selain bulan Ramadan. Nah itu ujian sebenarnya di situ. Nah tinggal dirasakan, maka tidak bisa kita menilai Mas Eki, tak nilai puasanya bagus, di luar Ramadan tidak bagus, itu saya tidak bisa. Jadi yang tahu hanya Mas Eki sendiri yang gitu. Ya. Nah menurut Pak Ayan ini, apakah ada pengalaman khusus ketika Pak Ayan ini mengalami Ramadan yang kemudian itu meraih kemenangan di bulan Ramadan Pak? Bisa cerita sedikit? Iya. Untuk meraih kemenangan, apa ya, banyak sebenarnya Mas. Ya dalam arti begini, dalam batin kita masing-masing ya mungkin ya, kalau orang lain saya juga nggak tahu ya, kan yang saya merasakan batin saya ya saya sendiri kan. Betul, bisa merasakan batin Mas Eki ya Mas Eki sendiri gitu. Ada sesuatu yang mungkin di luar bulan suci Ramadan itu, di hari kemenangan itulah yang betul-betul kita bisa menyadari gitu ya, Allah itu tidak memformat bulan-bulan di luar Ramadan seperti Ramadan. Maka kalau kita jadikan bulan-bulan yang tidak diformat Allah seperti bulan Ramadan, tapi kita format itu jadi bulan Ramadan, itu menurut kita itulah yang sukses gitu. Nah maka kadangkala di luar bulan suci Ramadan banyak cobaannya, lebih banyak cobaannya. Nah itulah di luar bulan suci Ramadan itu karena banyak cobaannya, maka itu yang menjadikan saya sendiri merasa kadangkala saya juga banyak berbuat dosa di luar bulan Ramadan. Tapi itu tadi konsepnya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ya sudah, kalau sudah berbuat dosa sudah selesai, tidak usah diteruskan lagi kan gitu. Ya maka pengalaman pribadi saya sepertinya beda. Kalau Ramadan kan kita kayak sekolah tuh Mas. Sekolah kan dididik, diarahkan, kasih modul, kasih buku, jadi enak nulis gini-gini. Tapi coba kalau kita di luar sekolah, masih belajarkah kita? Itu pertanyaan besarnya di situ.
Di luar sekolah kita masih nulis kah, atau di luar sekolah kita masih bisa belajar membaca kah? Meneruskan itu enggak, kadang kan enggak. Malah justru di luar sekolah kita banyak main dulu kan waktu kecil ya, banyak bermain, banyak apa. Nah konsepnya kan di situ tadi. Jadi kalau batin saya sendiri pernah secara pengalaman ya merasa ada tantangan ya di luar bulan suci Ramadan itu, bagaimana kita tetap konsisten menjadi apa ya, orang-orang yang puasa seperti kita berpuasa di bulan Ramadan. Meskipun kita tidak ada puasa di luar bulan suci Ramadan. Ini seperti itu. Terima kasih Pak Yan. Terus juga kemudian Pak Yan, kalau kita menelaah ini kan minggu depan ini kan sudah ada mulai perkuliahan untuk bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik Pak Yan. Nah, mungkin bisa disebutkan Pak Yan Bapak ada beberapa keutamaan menuntut ilmu yang kemudian itu yang bertepatan di bulan suci Ramadan. Nah, mungkin ini bisa membuat motivasi teman-teman bahwa di bulan Ramadan itu tidak yang kemudian itu menyurutkan motivasi atau semangat kita dalam menuntut ilmu. Adakah mungkin apakah ada beberapa keutamaan-keutamaan yang kemudian itu bisa memberikan semangat bagi mahasiswa kita Pak? Ya, jadi pas kuliah apalagi pas puasa itu lebih nikmat sebenarnya Mas. Enak kan, jadi enggak makan, enggak minum. Betul, bisa fokus Pak ya. Tambah lapar tuh sebenarnya kalau dinikmati tambah nikmat gitu ya. Daripada pas kenyang tapi sebenarnya ada Ngantuk sesuatu akhirnya, yang ya yang terlalu berlebihan gitu ya. Ya sama, mungkin teman-teman kalau yang sedang kuliah kemudian bulan suci Ramadan gitu ya. Maka kalau dalam konteks menuntut ilmu ya ini menjadi sesuatu pahala yang double gitu. Kalau dalam arti pahalanya dia dapat double. Satu apa? Berbeda dengan hari biasa gitu. Hari biasa dia dibolehkan apa aja gitu ya. Dalam arti yang dibolehkan oleh agama kan boleh gitu. Tapi kalau dalam puasa kan yang dibolehkan agama malah tidak boleh kan gitu. Kan ini menjadi pendidikan yang luar biasa. Nah, ketika sudah dalam konteks yang dibolehkan saja oleh agama itu tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan dan kita tetap berbuat sesuatu yang baik dan sesuai dengan apa ya perintah Allah dan Rasulnya mungkin seperti itu, ya jelas lah tambahan pahalanya juga lebih banyak kan gitu. Maka Nabi kan sudah mewanti-wanti kita Mas. Jadi kalau apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu semuanya meningkat gitu kan. Pahala kita selalu meningkat. Karena apa konsepsinya? Karena itu tadi yang sebenarnya kita boleh malah tidak boleh di bulan Ramadan. Nah, itu kalau kita lakukan secara konsisten, insya Allah ya kalau anak-anak atau teman-teman kita mahasiswa itu kuliah, insya Allah itu menjadi sesuatu yang paling baik dilakukan di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Kira-kira kalau seandainya kita memamerkan kemenangan kita di sosial media terkait Idul Fitri itu menurut Pak Ian bagaimana Pak? Pamer gimana maksudnya? Kita upload di Instagram kemudian kita berbangga atau berhari raya di Idul Fitri secara suci begitu. Nah menurut Pak Ian bagaimana Pak? Tapi yang dipamerkan apa? Beli baju baru gitu kan? Ya, tapi kalau beli baju baru tapi sekaligus di endorse kan nggak apa-apa, dapat duit kan? Oh, bisa malah iya, ya. Tapi bukan dalam arti tadi riak tadi, tapi dalam arti ya ada obsesi yang lain yaitu mungkin dia obsesi untuk bisnis dan sebagainya. Tapi kalau dalam arti pamer untuk dilihat agar bagaimana ya jelas itu tidak boleh gitu. Tapi kalau memang tidak mesti kan semua yang di-up atau di-upload di media sosial itu dalam konteks kita pamer gitu kan. Tapi bisa jadi juga kita ya sengajalah ingin ada kan yang orang itu memenuhi medsosnya itu hanya karena ya pengen melu-melu kan gitu. Ya enggak apa-apa pengen ikut upload status di Instant Story, WA Story atau apapun atau di Facebook Story dan seterusnya. Dalam arti seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Yan. Ini memang sangat kompleks begitu Pak Yan karena memang kemenangan yang kemudian kita harapkan itu ternyata tidak hanya selesai seremonial di bulan 7 Ramadan akan tetapi justru kemenangan yang hakiki kemudian justru bisa kita terapkan di bulan selain bulan suci Ramadan. Mungkin mungkin ada masukan lagi Pak Yan atau mungkin bagi kita apakah ada tipsnya tadi itu meraih kemenangan? Tipsnya itu tadi diamalkan aja surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 tadi. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Itu.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kan jelas 3 kriteria itu. Dan yang terakhir ini, yang keempat, wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi 4. 1 kriterianya berinfak. Nah, infak terus, Mas. Jadi mau punya uang 500 Rp1.000, infakkan aja. Apalagi kalau Mas Egi pulang dari kampus ya, ada Pak Oga itu ya. Ya kasihlah uang, enggak apa-apa. Itu infak kan itu. Kemudian dalam arti fisar iwad dorok, sampean mungkin enggak uangnya pas waktu itu enggak banyak gitu, ya tetap infak aja gitu kan. Apalagi yang diinfaki itu adalah Pak Oga yang suka ngatur jalan itu kan, dia hujan, gerimis, mendung ya, mungkin Gunung Merapi meluap itu dia juga masih ngatur-ngatur gitu ya. Menjelang hari kiamat aja masih ngatur-ngatur gitu mungkin. Jadi itu yang perlu kita apresiasi daripada orang-orang yang lain yang tidak memiliki kepentingan di situ. Nah, disitulah wujud dari fisar iwad dorro. Dan kemudian wal kadhiminal ghaid, dan juga marah, menahan amarah. Ya, itu penting. Dan yang terakhir adalah memaafkan. Dan yang terakhir tadi adalah dia juga ketika sudah ingat menyadari pernah berbuat dosa, maka dia kembali kepada Allah memohon ampun, fastaghfiru lidzunubihim, dan kemudian walam yusiru, memohon ampun dan tidak melanjutkan perbuatan dosa itu. Jadi 4 kriteria itu tadi bisa dilakukan. Insyaallah luar biasa sekali Pak Ahyan, Sobat UM Gresik, bahwa kemenangan Idul Fitri itu bukan kemudian perayaan semata, kan, tetapi nilai yang lebih jauh lagi, nilai ketakwaan yang kemudian kita harapkan, yang kemudian bisa kita lanjutkan hingga akhir hayat kita. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan Pak Ahyan. Terima kasih kepada Sama-sama Pak Ahyan yang kemudian bisa memberikan ilmunya. Ini masih puasa ya Mas Ki? Alhamdulillah masih puasa Pak. Tadi katanya puasa setengah hari, enggak ya? Setengah hari buat Pak, adik saya mungkin. Okay. Terima kasih. Semoga kita juga akan termasuk menjadi orang-orang yang meraih ketakwaan, meraih kemenangan, dan juga kembali suci. Dan setidaknya juga kita akan istiqomah yang kemudian itu dalam ranah kebaikan. Kami atas nama Aki Hudayudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.